Insight-nya, insight-nya juga, sword-nya ini cukup mengesalkan dari seorang Julian. Masih memiliki damage yang cukup menyulitkan gitu loh. Ya, dan yang menarik adalah melihat dari kedua coachnya, mantan pro player TZ dan juga Cassius. Ini akan memberikan pengalaman-pengalaman yang berharga untuk Aura Fire ataupun Alter Ego. Sedangkan untuk Aura, kali ini mereka bakal coba untuk nge-ban yang kedua. Oke, tapi nggak akan ada Faramin, berarti nggak akan ada altar, nggak akan ada teamfight yang sustain banget untuk Aura. Sementara tidak akan ada One yang masih menjadi langganan band yang kita tahu One sekarang weakness point-nya udah tinggal pecahin 3 aja. Hanya 3 tapi sekarang juga udah mulai banyak ya jawaban untuk One sendiri. Iya sebenarnya ya. Purify juga bisa. Ada Purify, tapi tidak akan ada Fanny untuk Kabuki seperti ya, respect ya. Cuma ya ini ya mungkin ya Om Awa ya dan juga Cimomo, aku melihat dari Aura walaupun nggak ada Fanny di sana, cuman kan memang fleksibilitasnya antara High dan juga dari Kabuki. Kalau misalnya Fanny di ban, berarti Kabuki bakal berada di gold lane. Dan dari High sendiri, full hero-nya luar biasa banyak. Bisa bermain jungler, tank, fighter, bahkan assassin. Dan itu keunggulan mungkin ya ketika kita memiliki pemain ya udah dengan hero yang banyak dan ketika ditaruh di role tertentu juga dia masih bermain dengan sama bagusnya. Tapi Valentina di-ban sendiri oleh Aura Fire yang kukira tadi mereka ingin untuk melakukan first pick terhadap Valentina. Biasa berarti mereka ada strategi khusus nih. Siapa yang mau mereka kontes? Mereka belum melihat ada Akai, betul banget. Ada Akai, Masya masih ada. Masya masih ada, Eve juga masih ada. Tapi Alter Ego apakah mereka mau kontes? Second pick sekarang udah enak banget sih menurut aku. Kayak mereka bisa dapetin satu hero counternya atau mungkin langsung mengamankan 2 hero OP aja. Setuju banget. Tinggal bagaimana nanti fase pertama ini dalam fase ban picknya. Kita bakal melihat apakah Alter Ego bakal nge-ban ke arah Akai lalu membiarkan Masya jatuh ke tangan Aura. Cuman Alter Ego masih punya potensi dapetin Popol Vupa. Dan yes, Akai yang kali ini di-ban berarti masih ada potensi untuk bisa mendapatkan Masya bagi Aura Fire. Ada Yif. Itu dia Yif ada. Tapi untuk di sisi seberang masih ada Esmeralda. Masih ada juga si Matrix yang menurutku masih bagus banget sekarang. Dan ya ini ada komen dari Kabuki di mana pengen lawan ketemu Nino lagi. Waduh ya karena yang udah-udah seringnya mereka cukup berimbang di landing phase. Pas banget ya ketemu Nino sekarang dan jadi ajang pembuktian kira-kira lebih kuat mana Kabuki apa Nino. Betul. Tapi Alter Ego mereka bisa pick ke arah Esmeralda dan juga Beatrix sih kalau mereka mau karena one-one-nya di sini sudah di ban jadi memang terlalu masih cukup banyak pilihan untuk gold laner tapi Beatrix nih menurut aku sekarang udah apa ya udah bisa dibilang jadi tulang punggung yang kuat banget di area late game. Westernya, damage-nya. Sebenarnya yang buat dia OP dari si Beatrix itu adalah kemampuan dia untuk one hit shot. Karena dari jungler, terutama jungler assassin. Sebenarnya Romer juga nangis sih. Kalau Romer yang tipis, misalnya seperti Matilda, gitu, itu bisa langsung tumbang juga one shot. Wah itu nangisnya bener-bener nangis sih. Galau saja adanya Cimomo. Karena darahnya tipis. Cuman kalaupun emang darahnya tebel, kayak kalau let's say kita bilang ada Akai ataupun Tigreal atau Kufra bahkan Rock, itu kena damage dari Beatrix kalau udah punya DHS atau udah punya Maleficor itu juga lumayan nyeri otot sih ya. Tetap yang buat sakit adalah bagaimana efek kejut dari dia sih. Karena kita langsung pecah kan immortalnya. Itu yang buat terkejut apalagi kalau nggak pegang immortal sendiri. Ada Derot untuk melawan Esmeralda dan juga Kadita langsung diambil. Wah, ada achievement dari Godiva sendiri. 8th place in MPL ID season ke-7, peringkat ke-6 di MPL season 8 dan peringkat ketiga di MPL season yang ke-9. Berarti step up dari teman-teman Aura Fire ini luar biasa banget. Progres mereka ini berjalan dengan sangat signifikan. Bahkan kali ini di arena sekarang kita udah mendengar seruan-seruan karena Kaditanya Godiva muncul. Karena biasanya nih kalau ketemu dengan Aura Fire, Kaditanya di ban, di force ban phase. Karena mereka tahu banget Kadita ini adalah hero juga yang sama mengejutkannya dengan Beatrix. Tapi Beatrix butuh di late game. Ini dia hit di level 4 aja, dia udah bisa masuk ke rumput dan ngasih surprise effect. Betul. Iya, ini yang paling bahaya backline-nya sih. Tapi Lilia terlebih dahulu yang akan di-pick oleh Alter Ego. Dimana Lilia dia punya potensi untuk clear minion dengan cukup cepat. Mid lane-nya akan di-clear di early dengan cukup mudah. Jadi dia bisa bantu rotasi, bantu untuk laning mungkin dari sisi gold lane-nya untuk farming lebih cepat dan menzoning tentunya musuhnya yang berada di sisi seberangnya. Jadi Lilia adalah pilihan yang sangat baik dari Cassius sendiri sebagai coach. Tapi kalau dilihat dari Aura, dengan ada Godiva, apakah adanya potensi dengan Johnson nih
yang Waduh. akan dikombokan dari Aura. Udah ada gift sih sebenarnya si Momot. Udah Nggak sih. tahu ya Johnson jungler, who knows. Nggak tahu. Ini menu kejutan juga menurut aku. Johnson jungler. Iya. Dari season kemarin saya berharap ada tapi nggak ada. Bahkan sekarang dari Johnson Nggak ada sendiri ya. udah kena adjust mengarah ke nerf ya untuk Iya. di late game-nya dia. Iya, betul. tapi nggak akan ada Yuzong nih. Ya, Ya. karena memang Yuzong ini bakal ngerepotin banget. Di sisi lain, dari Alter Ego mungkin masih beranggapan bahwa Daerotnya akan berada di posisi jungler. Iya. Sedangkan kalau misalnya ada Yuzong di tangan Aura Fire, ini Black Dragon Form bisa masuk kapan aja ke arah belakang, bisa ngejar ke arah Nino ataupun ke arah Udil sendiri. Ya, salah satu hero signature untuk Aura ya di season-season sebelumnya juga dengan adanya Yuzong, dan kita tahu bagaimana karakteristik untuk Aura Fire. Ini mereka terkadang juga mereka bisa bermain dengan dua fighter. Mereka tidak terpatok dengan oke kita harus satu marksman untuk insurance di late game. Mereka bisa main ke mid game. Mereka nggak perlu incer untuk masuk ke late game-nya. Setuju banget. Dan Natalia sudah di-ban oleh Aura Fire, Hero Legacy dari Alter Ego. Dari Alter Ego sampai Alter Ego X selalu ada rata-rata Natalia di-ban begitu saja. Dan ada head to head ternyata. Yes, sebagai roamer peringkat 2 dengan peringkat 5 ya, dua-duanya. Jadi cukup menyeramkan dengan tingkat agresivitas yang tinggi dan Brody di ban. Kalau Brody di ban, wow, Alter Ego mereka bisa mengarah untuk mendapatkan satu hero jungler assassin. Link Your kah? team is picking. Balmond. Balmond. Assassin guys. Balon Assassin ya bun, Plot tapi twist ya. tidak akan ada Ruby terlebih dahulu sebagai initiator untuk Alter Ego yang dimana Leo Murphy juga cukup menyeramkan sih ini. Pokoknya Leo Murphy kalau pakai hero-hero initiator seperti Chow, Chow, ya. atau mungkin yang bisa nyulik-nyulik, ini cukup menyenangkan untuk seorang Leo Murphy. Jadi masih respect dari Aura, tapi ya melihat dengan adanya Brody yang di-ban, kemungkinan Hayabusa atau Link Ya. ini masih bisa di-pick sama Alter Ego sebagai jungler yang untuk Sally Boy. Lancelot juga bisa. Lancelot masih bisa. Cuman Popol Kupa bisa jadi pilihan juga untuk Alter Aura? Ego sendiri Aura? ataupun Aura karena Oh, sama-sama Aura. sorry buat Aura ya. Iya. Dan udah Your Matilda team ternyata is ini benar-benar bisa mengcounter ke arah facehugger. In out-nya Striking Eagle, Guiding Wind. Ini bakal bisa menjemput Pai juga untuk bisa masuk ke arah facehugger. Iya, jadi agak aman lah udah buat Alter Ego dari sisi team fight-nya ya. Mhm. Karena mereka masih ada Matilda Airlines, mereka masih bisa terbang keluar nanti. Iya, mereka Berarti mau coba di untuk wall. main tabrak nggak sih kalau dari Alter Ego? Tabrak juga bisa, tapi tabrak kayaknya resikonya cukup tinggi sih sebenarnya. Tapi kalau mereka mau tabrak, mereka punya Matilda, Lilia dengan juga Esmeralda. Mereka Ini- bisa main di depan dan ya kalau Beatrix kita tambahkan nanti nabraknya nanti di late game. Iya. Flicker Wesker itu dadakan banget damage-nya. Iya, betul banget. Tapi TZ kayaknya mengomentari kenapa Hai jarang pakai tank jungler ya? Karena dia mau lebih berkembang. Dan yang keduanya tentunya Aura sekarang harus udah bisa ngesesuaiin dengan draft lawannya. Wow, dan bakal langsung dijawab dengan adanya Amon yang muncul untuk anak-anak Aura Fire Dan- bersama dengan Popol Kupa. Popol Kupa tentunya yang kita lihat ini punya pilihan yang cukup terbatas sih dari sisi god lane-nya. Tapi Popol Kupa yang kita tahu ya dengan potensi mereka untuk mendapatkan objektif lebih cepat ini bisa dipegang oleh Aura Fire. Karena Popol Kupa tentunya dengan 100% attack speed juga dari seorang Kupa yang sudah mengikuti Popol ya nih. Ini akan langsung nge-push ke arah bagian objektif dari tim Alter Ego. Tapi last pick untuk Alter Ego. Tapi ada komen dulu dari Udil. Berdampak sih untuk Aura masuk ke facehugger. Salah satu yang bikin Aura bisa jauh berkembang kayak sekarang. Wow, ada pujian ternyata dari rival di mid lanernya Udil terhadap facehugger. Dan aku melihat di sini satu hero terakhir jatuh ke tangan Balmond seperti kata Om Wawa. Iya dong. Balmond Assassin. Ya bener kan, nggak salah kan? bener. Bener, karena dia bakal nutup gamenya dengan cepat untuk tim-tim lagi lari, udah langsung lethal counter aja. Iya benar banget, tapi kita seperti harus memilih nih dari kedua draft pick ini, dimana yang kita sudah memprediksi dengan late game kah yang akan kita lihat untuk di game pertama 15 menit untuk Gio. Yap. Aku sama Kowo mungkin lebih ke arah 18 sampai 20 menit. Iya, saya Betul. cinta late game sih, pengen lihat sejauh apa. Karena Iya. hero dari Aura, dari secara komposisi, early Hah? to mid. Iya. Early to mid banget. Early to Early mid. to mid ya, tapi itu talent prediction by Ox tentunya, di mana gak mau kalah juga dong audiens Iya kita, dong. di mana ada audience prediction by TikTok, di mana ini 67% masih dipegang oleh Aura Fams ya, dan Widih. Alter Ego juga, di mana Alter Champ memegang 33%. Makanya mungkin kalau dari Alter Champs boleh voting juga tentu di TikTok. Dan kalau mau bikin konten jangan lupa pakai hashtag MPL di TikTok. Ya di TikTok, tapi ini bakal seru banget karena sudah melihat draft pick dari kedua belah tim. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam game yang pertama
antara Aura Fire dan juga Alter Ego MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Wuh. Wow, wow, Dan ini dia wow. ke-10 hero yang sudah di-pick. Masing-masing tim akan saling beradu di game yang pertama. Aura Fire melawan Alter Ego. Iya, ini siapakah yang akan mendapatkan early-nya? Siapa yang bakal mendapatkan dari area mid sampai late game-nya? Tapi kalau Wawa sendiri, kalau ngomongin late game, Ya. ini kan kita tahu juga ya, Alter Ego mereka juga cukup kuat. Kalau sebenarnya. skenario, kita bicara soal late game. Skenario, Selama Alter Ego mereka mainnya rapi, mereka bisa culik Amonnya nanti di late game. Dengan Wesker Flicker misalnya. Ya. Chance mereka menang besar. Chance Untuk mereka di besar. late game, mereka punya Esmeralda, mereka punya Matilda, mereka punya Lilia. Iya. Dan Mereka punya Beatrix. Punya Beatrix. Dan Mereka juga, punya di late game. menurut aku Balmond dia saat late game udah tanky banget. Ini Kalau- sulit banget untuk ditumbangkan. Sebenarnya kalau Balmond di late game masih bisa di kite back ya. Selama memang dia posisinya nggak terlalu dekat dengan kita, dia masih bisa di kite back karena dia kelihatan kan. Dia solok, dia ngedash gitu, kelihatan. Oke. Sedangkan kalau semacam Beatrix yang sembunyi di belakang, atau nanti kalau di late game-nya dia udah jadi full item, ikut Matilda terbang ke sampingnya satu orang, ke samping Eve misal, itu bakal bahaya banget. Sedangkan dari Aura, di early mereka kuat banget. Darat kita tahu powernya dia, di level 4, Abyssal Strike, itu bisa one hit shot hero-hero yang udah tinggal 30% HP, 25% HP, one hit shot aja ke arah sana. Kadita ngagetin, di early balik lagi. Kalau di early gak dapetin point kill, ini bahaya buat Aura Fire. Alright, tadi ini dia game pertama kita Aura dan juga Alter Ego. Sudah berada di posnya masing-masing. Godiva, Vesager, Leo Murphy dan Udil saling head to head untuk bisa mengamankan clearing minion di bagian mid lane. Iya, ini harusnya cukup cepat ya untuk Alter Ego, di mana mereka punya Matilda, mereka punya Lilia juga. Dan rotasi akan dibawakan dari kedua tim kali ini di sisi midnya. Tapi Fluffy udah mencoba untuk bermain dengan agresif. Leo Murphy terpaksa menggunakan flickernya dan hampir saja Leo Murphy bisa terculik. Tapi dia masih bisa survive tentunya. One last head speed tentunya dari Leo Murphy memilih untuk pulang menyembuhkan luka-lukanya. Sedangkan itu adalah ketiran yang dilakukan oleh Aura Fire bagus banget di early game seperti ini. Seperti yang udah diprediksi oleh Om Wawa dan juga Cimomo. Early game Aura Fire bakal sangat-sangat mencekam. Dan untuk emblemnya Om Wawa. Iya, sini menariknya dari Godiva dia punya Magic Worship sekarang. Jadi nambah lagi untuk efek burn dengan pasifnya dia ya. Dan rata-rata ini penetration semuanya yang dimainkan oleh Aura Fire. Itu sakit banget, kecuali popol kupanya ya. Attack speed dan juga ada Iya. 2 movement speed. Kalau dari Iya sih. sebelah kill paling Esmeralda dengan Matilda lebih ke arah untuk mendapatkan hybrid kill-nya dia. Iya, ini harusnya bakal sakit banget sih dari Aura Fire. Seperti yang kau bilang, kalau mereka bisa pegang early-nya, 5 menit pertamanya bisa dipegang sama Aura Fire, menuju mungkin nanti menit ke-8, ini bakal awal yang baik banget untuk Aura Fire, di mana mereka punya penetration 4 pemain dari segi emblemnya. Jadi harusnya mereka bisa nih ngepok-ngepok perlahan tapi pasti setidaknya membuat pemain-pemain dari Alter Ego untuk recall balik. Asli, setuju banget. Tapi Leo Murphy kali ini sudah mulai melihat keberadaan di High. Dimana dari High sendiri mencoba untuk mencicil-cicil turret. Udah ada Sally Boy juga melakukan zoning di sana, memberikan informasi. Aura Fire datang berbondong-bondong. Facehugger dan juga Fluffy kali ini gak mau menyanyiakan momentum untuk bisa dapetin turtle yang pertama. Cuman Udil dalam ancaman. Edison Trap bisa digoceng dengan ada Black Shield. Real World Manipulation maju karena depan sana. Alter Ego serta Spy membalikan keadaan sangat luar biasa. Berkuatnya bahkan Fluffy harus tumbang. Sally Boy kali ini akan menjadi pertukaran 1-1, di mana turtle-nya berhasil di-reset, namun jungler dari Alter Ego harus tumbang. Wow, ternyata Sally Boy cukup berada di posisi yang tidak nyaman di depan sana. Bisa langsung dipanis, bisa langsung dihukum oleh teman-teman Aura Fire. Bahkan Godiva yang mengamankan poin kill tersebut. Kali ini mereset dari turtle-nya. Aura Fire bersama dengan Alter Ego Esport, mereka mencoba lagi mencari momentumnya. Dan di bagian bawah bakal ada pertarungan dan Abyssal Strike dari Connect. Bye, kali ini udah setengah darah memilih untuk mundur. Itu sakit banget sih. Itu alasannya kenapa daerah ya jadi counter dari Esmeralda tentunya. Pai harus lebih sabar di area bawah, tapi kali ini dari kedua belah tim mereka udah mulai melakukan inisiasi ke area turtle lagi dan lagi. Sementara dari Udil dan juga Leo Murphy yang sudah mengetahui hal tersebut, mereka coba untuk poke perlahan, tapi pasti apalagi Udil yang kita tahu dengan Magic Show VV ini bisa ngepoke ke arah pemain-pemain dari Aura. Sementara Hai sudah mulai muncul 4 pemain dari Aura Fire, mereka udah siap untuk mendapatkan update dan Alter Ego. Mereka harus kontak Fire masuk dengan 1-2 namun tapi dari Sally Boy masih bisa untuk mendapatkan turtle, tapi dia harus tumbang di tangan seorang Hai Kawawa. Oh, ini seru banget ya, karena satu hal buat kalian yang semuanya harus bisa notice adalah baik untuk Balmond, lethal counter, dengan Amon untuk handle shard-nya.
ini adalah skill yang bisa menargetkan ke objektif juga. Turtle itu bisa juga. Dengan banyaknya stacks dari Ender Shot. Jadi mereka punya ya ibaratnya 2 retribution di area sana. Dan itulah kenapa mereka juga ngotot-ngototan buat bisa dapetin hal tersebut. Pasti, cuman tadi memang positioning dari Celiboy setelah melakukan level counter. Ada setup yang dilakukan dengan sangat baik oleh Facehugger di sana. Bahkan Fluffy juga datang membantu yang akhirnya membuat dari Celiboy pun akhirnya tumbang di bagian atas sana. Satu gold clean, Nino mencoba untuk mendapatkan ke arah gold shield ya. Godiva mencoba untuk membantu, setengah darah udah hilang, tapi masih bisa menyembuhkan dirinya. Iya, ini Nino bakal coba untuk nyicil dapetin gold turret sebanyak mungkin. Cuma kayak tabungan dia lebih banyak lagi karena posisinya sekarang memang Alter Ego mereka memberikan pressure di setiap lini mid dan juga lini atas. Tapi mereka masih belum bisa dapetin satu poin kill lagi ke arah pemain-pemain dari Aura Fire. Kali ini Nino sama dengan pemain-pemain dari Alter Ego mereka udah coba melakukan pressure di area atasnya. Di area bawah coba ditinggal dari seorang Fluffy. Namun kita tahu ya Popol Kupa sebenarnya masih bisa untuk menahan lini di area atasnya. Plus Godiva ini udah mulai nge-babysit sih ke arah seorang Kabuki. Iya, mau nggak mau sih dia harus langsung babysit karena Leo Murphy juga, tapi udah ada Leo Murphy di sana dan itu dia Robert yang on point sekali. Leo Murphy hilang di tangan seorang Kabuki dan akhirnya Alter Ego Esports meninggalkan Nino sendirian di atas. Ini bakal jadi PR besar banget, Nino harus berjuang sendirian sehingga dari turret yang gak rontok. Iya, itu combo dari We Are Angry Fight dan Kupa Godiva dengan 1-2 round nya. Itu langsung menghilang Leo Murphy. Sementara Hai masih cukup, apa ya, bisa dibilang dia cukup nyaman dengan farmingannya sendiri. Sementara dari item, ini masih coba untuk mengejar dari kedua belah tim. Iya, dari hanya akan bermain offense sebagai item yang keduanya. Juga setelah untuk dari sepatunya sendiri dia main cooldown. Ada Magic Shoes yang dipakai dan juga tadi ada Genius One yang sudah mulai terbuka. Jadi damage dari Andreshot bakal sakit banget. Iya, tapi Udil sepertinya dipaksa untuk menggunakan Black Shoes-nya ya. Karena Turtle yang kedua kali ini udah mulai respawn juga Celiboy. Udah langsung melakukan inisiasi, setengah HP dari Turtle-nya. Tapi kali ini terkena by item kuah, We Are Angry dan bahkan Wave juga connect. Tapi Celiboy masih bisa untuk mendapatkan Turtle yang kedua dan Aura Fire. Mereka nggak berhasil untuk kedapetin siapapun. Jadi ini masih menjadi keuntungan untuk tim Alter Ego. Ini positif banget ya dari Celiboy. Dalam tekanan dia masih bisa mendapatkan objektif dan masih bisa kabur juga. Sedangkan di bagian bawah, Pai mencoba untuk mendapatkan satu outer turret di bagian bawahnya. Di bagian atas, cukup menarik bagaimana Popol Kupa ternyata yang di-press habis-habisan. Yang kita tahu Popol Kupa itu adalah hero objektif, tapi ternyata dengan bahu-membahunya Alter Ego di bagian gold lane, berhasil menghancurkan satu outer turretnya. Iya benar banget. Ini sebenarnya keuntungan juga ya ketika lo punya Malphite juga. Bisa in and out dengan cukup mudah tentunya dengan adanya satu buah guiding wind. Dan dimana posisi dari seorang Nino tentunya masih aman aja di babysit oleh seorang Leo Murphy. Dan sementara di area bawah Fluffy dan juga Pai kali ini bakal coba untuk mengharas ke arah seorang Pai-Pai-nya. Terkena damage dari wall manipulation bersama dengan satu buah endless shot dari seorang Hai menumbangkan Pai kali ini. Tapi masih mau menjadi pertukaran dari sini Alter Ego. Godiva masih bisa survive dari kejaran 3 pemain. Gocekan Godiva ini luar biasa banget. Kejar 3 orang masih bisa selamat. Cuma dari Celiboy mencoba untuk mengejar terus menerus. Tapi udah ada Hai yang coba untuk membantu juga. Dan satu lethal counter untuk bisa mendapatkan satu monster jungle saja. Permainan objektif lagi dan lagi dari Alter Ego Esports mencoba untuk membangun chemistry, membangun kemenangan di early game seperti ini. Iya, dari segi network sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh meskipun Alter Ego mereka dapetin 2 turtle ya. Iya, karena mereka lagi kalah turut satu juga mungkin ya buat Aura Fire sendiri. Jadi ini sebenarnya dari tim fight gede yang harus kita lihat seberapa efisien dan efektif untuk Aura Fire karena draft mereka ini sebenarnya rata-rata adalah single target. Bukan untuk mati dengan multi enemy yang ada di depan mereka. Walaupun memang ada Facehugger ya bisa membuat tim fight yang cukup besar, tapi memang dari Godiva, Fluffy, bahkan Kabuki juga Hai itu single target dan memang dengan ada reward manipulation diharapkan satu persatu dari 4 hero yang ada di Aura Fire bisa mengkillkan salah satu member dari Alter Ego Esports. Iya, apalagi potensial untuk Alter Ego loncat ya. Dan front to back-nya ini sangat amat kuat dari Alter Ego sendiri. Sehingga Aura Fire kayaknya mereka menunggu momentum di mana Pai loncat terlebih dahulu ngebuka melakukan inisiasi. Tapi pertanyaan kedua, apakah Aura mereka sanggup untuk menahan damage yang perih banget nih dari Udil. Ngepok ke arah Hai dan juga Facehugger dipaksa dipukul mundur. Dan Lord yang pertama tentunya sudah mulai muncul di menit yang ke-8. Celiboy, ini aku bisa bilang Alter Ego mereka main objektifnya rapi sih. Iya. Mereka nggak ada yang terlalu overcommit untuk team fight keculik gitu ya oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Kayak mereka dapetin turtle mereka langsung balik. Mereka nggak ada yang paksain team fight 5 lawan 5 gitu. Ngerinya karena dari Facehugger tadi sih menurut aku karena
dibukanya Sun Reward Manipulation bakal ngerepotin dari Alter Ego Esport yang bisa masuk ke arah belakang. Walaupun memang tadi ada Leo Murphy yang bisa menjemput. Cuman kali ini, Hai sudah mencoba untuk mencicil, memanggil anak-anak Alter Ego Esport bisa datang ke area pertahanannya. Tapi kali ini di reset begitu saja, Alter Ego Esport juga memilih untuk memajukan cita-cita minion terlebih dahulu. Oh, Fluffy kali ini udah mulai terlihat di area midnya, tapi satu buka dua menulisan dibuka oleh seorang Facehager. Udil paksa mundur kali ini, tapi Sally Boy berada di depan. Terkena satu buah rock wave dan bahkan dipukul mundur pemain-pemain dari Alter Ego. Dipaksa recall terlebih dahulu dan Aura Fire. Apakah mereka mau coba untuk masuk inisiasi ke area Lordnya? Iya, bisa jadi sih, tapi tadi kredit kalau ada Leo Murphy tentunya. Leo Murphy bagus banget ngejemput ke arah Sally Boy, makanya selamat dari Sally Boy. Cuma kali ini Lordnya sudah mulai dipok oleh Aura Fire, bahkan dari Fluffy maju ke arah depan. Bersama dengan Godiva, Nino dalam ancaman. Masih bisa menunggu lethal counter, gak bisa mendapatkan karena Hai berhasil mendapatkan Lord yang pertama, tapi Fluffy dalam ancaman. Fluffy masih mendapatkan 1 poin kill karena Leo Murphy. Dan Udil double kill. Wow, 3 pemain dari Aura Fire tumbang begitu saja. Namun untungnya mereka masih bisa dapetin Lordnya. Tapi Alter Ego Esport dengan 4 pemain yang masih berdiri, mereka mau coba untuk memberikan pressure kali ini di area midnya. Mereka mau push, mereka mau dapetin objektif turret midnya. Tapi Aura Fire membaca itu tentunya. Kabuki dan juga Facehager mereka langsung clear minion dengan cukup cepat sehingga Alter Ego mereka nggak akan dapetin turret objektifnya kok, Wawa. Ya, karena mereka harus tumbang 3 dan jadi otomatis ini akan menjadi salah satu reload ya yang akan diambil oleh Alter Ego Esports. Seandainya mereka cepat buat ngebersihin, kalau enggak ini Aura masih bisa dapetin loh untuk objektif yang lain seperti mid turretnya, di top turretnya juga. Oh, tapi kayaknya Aura nggak mau kehilangan Lordnya begitu saja. Godiva garda terdepan kali ini menahan, namun ternyata Lord yang pertama masih bisa diamankan oleh Alter Ego. Tidak bisa sampai nge-push sampai ke area turret kedua, tapi Udil terpaksa menggunakan Black Shield kali ini di area midnya. Dicicil-cicil dari seorang Fluffy dan juga Godiva. Di area mid kali ini membuat informasi yang bisa didapatkan sama Aura Fire. Gak akan ada Black Shield untuk seorang Udil selama beberapa detik ke depan. Setuju banget. Dan ini dari Aura Fire mereka bahkan udah bisa menghancurkan 1 inner turret di bagian bawahnya. Tapi di bagian atas masih cukup sulit untuk bisa dihancurkan, apalagi Pai seperti standby 24 jam di sana, nggak mau memberikan turretnya hancur. Tapi kali ini Fluffy di garis depan, udah ada juga Kabuki mencoba untuk memberikan satu penetrasi. Godiva datang, Udil dalam ancaman karena Udil nggak punya Black Shoes. Tapi dari Alter Ego Esport benar-benar bagus banget untuk bisa bertahan sehingga masih bisa menyerang ke arah atas sana. Hai dalam ancaman, Pai kali ini dalam silang. Jebet dari Hak macam apa itu sakit banget. Bahkan target berikutnya pindah ke Sally Boy. Cuma Leo Murphy dengan guiding win-nya bisa menjemput Sally Boy. Wow, tapi turret di area atas berhasil didapatkan oleh Nino. 3 turret objektif kali ini sepertinya Aura Fire bakal mencoba untuk paksa divanya kali ini. Rock Wave ya, kena 2 pemain dan bahkan reward manipulasi dibuka oleh seorang Facehager. Mencoba untuk menahan Leta counter dari pop up, tapi ternyata turret di area mid harus pecah begitu saja. Nino datang dari area sebelah kiri dan masih bisa ditahan dengan reward manipulation oleh seorang Facehager. Wow. Dan kali ini Aura Fire benar-benar mendominasi. Bahkan kalau misalnya kalian mau mendominasi makanan, jangan lupa jaga di GrabFood diskon 35.000. Gunakan promo gearbit.to/MPN. Iya, atau langsung scan aja ya guys biar QR code-nya. Biar langsung bisa dapetin diskon untuk jajan di hari Jumat. Tapi kali ini terculik, tergigit oleh seorang Kupa. Sally Boy masih bisa bertahan tentunya. Dan Hai di sini akan berfokus terhadap objektif turret. 5 turret sudah dipegang oleh Aura Fire di 12 menit ini. Dan bahkan aku merasa Aura Fire mereka memang melakukan strategi ini untuk mendapatkan Lord mereka yang kedua. Yang tadi awalnya gagal didapatkan sama Alter Ego. Ya, dan meskipun mungkin di early tadi kita melihat dari Aura Fire, mereka gak dapetin poin kill yang cukup banyak. Tapi masuk ke mid game seperti ini, damage dari High ini udah mulai harus bisa dikalkulasi oleh Alter Ego Esports. Mereka gak bisa terkena salah satu serangan kejutan dari Endless Shards. Karena ya itu sakit banget sih. Kalau udah kesak banyak di bawah seperti ini damage dalam banget. Iya, itu tinggal 2 stack lagi. Tapi kali ini dibuka reward manipulation-nya. Ternyata Pai mencoba untuk menahan Kabuki di area backline. Godiva-nya tumbang, tapi Hai dipukul mundur. Sally Boy hilang. Facehager masih bisa dapetin Lordnya. Tapi Pai di area belakang kali ini mencoba untuk menahan Fluffy. Tapi kali ini Fluffy tumbang begitu saja di tangan Nino. Leo Murphy masih mau lebih. Dia langsung menggunakan flicker ke arah seorang Hai. Kali ini dia mencoba untuk mencicil. Dan Hai sepertinya tidak akan bisa selamat. 3 pemain dari Aura Fire tumbang begitu saja. Sembari meskipun Lord lagi-lagi bisa didapatkan sama Facehager. Tapi ini masih bisa di-clear dengan cukup cepat oleh Alter Ego Esports. Tentu saja karena tadi sempat dari Aura Fire tersandwich terutama dari High. Dan kali ini Alter Ego Esports
Mereka nggak dapetin Lord, mereka pingin menghancurkan member-member dari Aura Fire. Sedangkan dari itemnya di menit 13 ini Om. Iya, sini enter full damage Oh, buat Amon. Leo Murphy digigit terlebih dahulu sebentar Kowawa karena ada yang terculik tapi Wow. Pai mencoba untuk membackup kali ini. Hilang Udil di tangan Kabuki, Pai pun hilang. Wow. Dua korban berjatuhan dari Alter Ego di area mid-nya. Wow. Ini Aura Fire. Meskipun mereka kalah tim fight setelah dapetin objektif ya Kowawa, mereka masih bisa kasih balasan loh. Ya itu lebih ke arah Alter Ego Esports juga yang mereka berusaha buat ngagetin, tapi justru dibalikin dengan kehadiran dari Gift. Dan juga burst damage yang besar banget tadi. Opal Kupa dan juga dengan adanya Kadita. Iya, itu yang jadi problematika terbesar ya bagi Alter Ego Esports. Serangan-serangan dadakan, serangan-serangan dalam rumput. Efek kejut yang dihasilkan dari Aura Fire membuat Alter Ego kali ini dalam keadaan yang cukup terpressure habis-habisan di bagian tengah. Hai bahkan coba untuk mencicil ke arah Selly Boy, tapi tujuan utama yang jatuh ke tangan Winner Turret di bagian tengah. Udah rontok, tersisa base turretnya aja, tapi Godiva udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Rob Wave dan kali ini Pai terlalu tanky. Bahkan Selly Boy nggak boleh dipanggil, nggak boleh terlalu nafsu, langsung aja dijemput oleh Leo Murphy. Untung masih ada Leo Murphy ya. Itu Selly Boy kalau sampai ke pick off, ini bahaya banget. Aura Fire mereka bisa aja untuk paksain lininya, di-push habis-habisan. Dan saat ini Alter Ego mereka masih belum kehilangan siapapun. Tapi mereka udah ngeliat nih, Fluffy yang berada di area river ya. Di area sungai tentunya sendirian begitu saja. Dan sepertinya mau coba untuk clear di area atas. Tapi yang aku bisa note dari Alter Ego ya, Pai ini mainnya bagus banget. Dia coba lompat ke belakang, dia pisahin tim fight-nya Kabuki sama pemain-pemain dari Aura Fire. Ya itu memang udah tujuannya dia ya untuk bermain dengan Esmeralda, iya, mau iya. nggak mau. Karena kalau misalnya digabungkan semua potensi-potensi penyerangan dari Aura Fire, ini malah jadi kiamat untuk Alter Ego Esports itu sendiri. Kan? Karena nggak cuma damage doang yang sudah dimiliki sama Kabuki. Iya. Sisinya dari Python Pupa itu bisa balikin keadaan buat Aura Fire. Setuju banget, tapi kali ini masih ada head to head antara Pai dan juga Fluffy. Pertempuran antara kedua explainer kita. Sudah ada Leo Murphy yang tiba-tiba datang. Edison strike yang kode karena Sakit Pai. banget. Dijemput tapi Fluffy masih coba untuk maju ke Selly depan. Boy. Real one body blast dan itu dia Dino. Raw Wave juga keluar. Dodiva berhasil mendapatkan Dino. Bersama dengan Jelly Boy juga. Dua member Alter Ego Esports ditukar dengan Fluffy tentu bukan dalam pertukaran yang baik. Dan ini datang di saat Lord yang sudah muncul. Aura Fire punya chance besar untuk mendapatkan Lord tersebut. Nggak akan ada retribution dari Alter Ego kali ini Aura Fire. Mereka langsung geragat masuk ke area lot yang ketiga. Dan Leo Murphy udah dapat informasi tersebut, masih punya immortal dari sana Leo Murphy. Tapi apakah Alter Ego mereka mau paksain di fight-nya? Lihat Godiva, udah menzonic fire player dari Alter Ego. Dan bahkan Rompet dibuka begitu saja dan Aura Fire. Mereka masih bisa dapetin Lord mereka yang ketiga tanpa ada kontes dari Alter Ego Esports. Pastinya nggak ada kontes karena memang dari Selly Boy tumbang. Bahkan sampai 4 kali dia tumbang. Ini bakal jadi bahaya banget. Walaupun kita tahu ya Selly Boy bakal membuat item-item defense yang tentunya dia akan ada selalu di depan menemani sosok Pai. Cuman kalau dia ke pick off terus-menerus ini bakal bahaya banget karena nggak ada retribution. Iya, dari Aura Fire juga mereka bagusnya adalah mereka bisa untuk ngebait. Iya, mereka Fluffy-nya beat yang loh depan, itu. mereka ngebait banget, mereka nungguin sampai dengan momen yang pas banget. Baru semuanya keluar, backupan damage untuk Aura Fire sendiri. Dan dengan Lord seperti ini, objektif udah pasti bakal bisa dimainkan oleh Aura Fire. Tinggal seberapa sabar mereka dan jangan lupa, mereka punya heal. Mereka punya Amon yang bisa tinggal melemparkan Endless Charge-nya ketika stack-nya penuh. Mungkin stack-nya di angka 24, itu udah sakit banget. Buset, start banget. 24. Udah full level juga dari high, tapi kali ini Lord yang ketiga mencoba untuk masuk ke area inhibitor di area bawah dan remote manipulation dibuka begitu saja. Mengusir pemain-pemain dari Alter Ego untuk bisa nge-defense inhibitor di area bawahnya. Fluffy mencoba untuk menahan di area mid kali ini. 3 lini dipush bersamaan oleh Aura Fire, tapi Alter Ego Esports mereka masih bisa untuk menahan setidaknya 2 lini. Karena di area atas ini juga masih bisa di-clear harusnya oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Harus ya, tapi minionnya bakal cepat lagi untuk berjalan karena udah respawn. Dan Fluffy again and again selalu membuat baiting supaya dari Alter Ego Esports maju ke arahnya. Cuman di bagian tengah ada konsentrasi yang terpecah. Hai di sana juga bersama dengan Pesago udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Alter Ego Esports dalam keadaan yang cukup tertekan. Bahkan minionnya masih cukup besar, masih super minion. Tapi ini gimana caranya Alter Ego untuk balikin keadaannya? Jangan sampai mungkin kemakan bait dari Aura Fire ya. Karena ini damage burst dari Godiva dan juga kalau Kabuki sakit banget. Tapi kali ini Pai menahan di area depan. Lihat damage-nya sakit banget. Pai udah setengah HP. Reload animation dibuka. Kali ini Selly Boy mencoba untuk memaksakan. Tapi Selly Boy tumbang. Robert dibuka oleh seorang Godiva. Mendapatkan Udil. 3 pemain hilang. Leo Murphy bakal dipaksa. Kabuki flicker maju. Tapi ternyata Nino masih bisa menahan. Tapi ternyata
Rookie masih bisa bertahan setelah Immortality-nya pecah. Tapi Aura Fire mereka mau coba untuk bermain objektif kali ini. Dua pemain dari Alter Ego mencoba untuk menahan. Nibiru's dibuka begitu saja tapi Lemurphy apakah masih bisa menahan kali ini bersama dengan seorang Nino. 5 pemain dari Aura Fire, waktu yang masih cukup lama untuk 3 pemain Alter Ego untuk masuk. Tapi kali ini dari Aura Fire mereka fokus terhadap base-nya dan 1-0 diamankan oleh Aura Fire. Dominasi permainan Aura Fire di game yang pertama membuat mereka mengamankan 1 poin di match kita yang pertama juga. Bagaimana positioning dari Facehugger, bagaimana Fluffy juga bermain untuk baiting dengan sangat baik. High terutama dengan damage yang kuat banget membuat Alter Ego tertekan. Iya, tadinya gue kira dari Alter Ego dengan draft mereka bisa bawa di lane game. Mereka bisa ngagetin mungkin dengan Beatrix yang sembunyi di balik rumput, dengan kehadiran juga dari Lilia. Tapi yang nunggu sekarang itu adalah Aura Fire. Iya. Kaditanya bahkan tadi ya di waktu yang Godiva flanking gitu loh. Itu bagus banget karena dia gak ada di teman-teman. Dia ada di posisi belakang. Iya, makanya yang tadi aku bilang sebenarnya Aura tinggal nungguin Pai buat